Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya Dapa Deparo dari SMKN 1 Ciamplas kelas 10 TJKT Industri. Nah, pada video kali ini saya akan mengenalkan atau menjelaskan tentang networking model. Di video sebelumnya saya telah menjelaskan tentang network fundamental dan juga teknik subnetting. Pada video kali ini kita akan mempelajari apa itu networking model. Kita langsung saja ke pengertiannya. Networking model adalah sebuah kerangka kerja atau struktur konseptual yang menstandarisasi bagaimana berbagai perangkat komputer berkomunikasi satu sama lain. Tanpa model ini, perangkat dari vendor yang berbeda, misalnya laptop Apple dan server Dell, mungkin tidak akan bisa berbicara karena menggunakan bahasa atau aturan yang berbeda. Nah, jadi dapat disimpulkan secara sederhana bahwa networking model atau model jaringan adalah sebuah kerangka kerja konseptual atau bahasa standar yang mendefinisikan bagaimana data dikirimkan dari satu perangkat ke perangkat lainnya melalui jaringan komputer. Sebelum lanjut ke struktur networking model, dapat diketahui dulu ya teman-teman bahwa networking model terstruktur atas dua bagian. Yang pertama, model OSI dan juga model TCP/IP. Kita kenali dulu apa itu model OSI. Model OSI atau Open System Interconnection adalah kerangka kerja konseptual yang membagi proses komunikasi data dalam jaringan menjadi 7 lapisan atau layer yang berbeda. Diciptakan oleh ISO pada tahun 1984, model ini berfungsi sebagai standar agar perangkat dari berbagai vendor seperti Cisco, Microsoft, atau Apple bisa saling berkomunikasi dengan bahasa yang sama. Nah, dapat diketahui bahwa model OSI ini terbagi menjadi 7 lapisan yang berbeda. Seperti ini ya teman-teman, dapat dilihat bahwa model OSI terdiri dari 7 lapisan. Yang pertama, dari physical layer atau lapis 1, tingkat paling dasar yang berhubungan dengan transmisi fisik data dalam bentuk sinyal listrik, cahaya, atau gelombang radio melalui media kabel atau nirkabel. Contohnya, kabel LAN, hub, konektor RJ45. Selanjutnya ada data link layer atau lapis 2, mengatur komunikasi fisik antar perangkat di jaringan yang sama menggunakan MAC address. Unit datanya seperti frame. Lalu ada network layer atau lapis ketiga, menentukan rute terbaik untuk pengiriman data lintas jaringan. Disinilah IP address dan router bekerja. Unit datanya ada paket. Nah, selanjutnya ada transport layer atau lapis 4 yang bertanggung jawab mengirimkan data secara utuh. Data besar dipecah menjadi potongan kecil atau segmen dan dicek apakah ada yang hilang atau tidak. Protokolnya yaitu TCP atau akurat dan UDP atau cepat. Selanjutnya ada session layer atau lapis kelima, mengatur durasi percakapan atau sesi antar perangkat yang membuka, menjaga dan menutup koneksi agar data tidak tercampur. Selanjutnya ada presentation layer atau lapis keenam, berfungsi sebagai penerjemah yang memastikan data dalam format yang benar serta menangani enkripsi atau keamanan dan kompresi data. Yang terakhir ada application layer atau lapis ketujuh, bertempat pengguna berinteraksi langsung dengan jaringan. Contohnya, saat Anda membuka browser atau aplikasi email. Protokolnya seperti HTTP, FTP, ataupun SMTP, dan juga yang lainnya. Nah,
Dapat disimpulkan ya teman-teman bahwa model OSI atau Open System Interconnection ini adalah kerangka kerja konseptual yang diciptakan oleh ISO, International Organization for Standardization, untuk menstandarisasi fungsi komunikasi jaringan komputer. Tujuan utamanya yaitu agar berbagai perangkat dari vendor berbeda dapat berkomunikasi dengan lancar melalui aturan yang sama. Selanjutnya, kita akan mengenal struktur yang kedua, yaitu TCP atau IP. Model TCP atau IP. Model ini adalah standar praktis yang digunakan secara luas di internet pada saat ini. Dibandingkan OSI atau OSI, model TCP IP ini lebih ringkas dengan hanya memiliki 4 lapisan, berbeda dengan OSI yang menggunakan 7 lapisan. Nah, model TCP atau IP ini hanya terdiri dari 4 lapisan, di antaranya application layer, yaitu menggabungkan fungsi lapisan application, presentation, dan session pada OSI. Selanjutnya ada transport layer, sama seperti pada OSI, mengelola koneksi antar host. Selanjutnya ada internet layer, mirip dengan network layer pada OSI, berfokus pada pengiriman paket data atau IP. Yang terakhir ada network access layer, yaitu menggabungkan lapisan data link dan fisika, menangani hubungan fisik dengan media transmisi. Nah, sederhananya, jika model OSI adalah teori di dalam buku teks, maka TCP atau IP adalah praktek nyatanya. TCP atau IP adalah sekumpulan protokol komunikasi yang digunakan untuk menghubungkan perangkat di internet saat ini. Selanjutnya, kita akan mengetahui atau kita akan mengenal apa perbedaan dari model OSI dengan model TCP IP ini. Mari kita lihat. Perbedaan model OSI dengan model TCP atau IP. Perbedaan utama antara OSI dan TCP IP terletak pada jumlah lapisan atau layer dan tujuan penggunaannya. OSI memiliki 7 lapisan dan bersifat teoritis sebagai model referensi, sedangkan TCP/IP memiliki 4 lapisan dan merupakan standar praktis yang digunakan dalam implementasi internet nyata. OSI memisahkan fungsi sesi dan presentasi, sementara TCP/IP menggabungkannya dalam lapisan aplikasi. Nah, poin-poin ini adalah perbedaan utama dari OSI dengan TCP atau IP. Pertama adalah jumlah layernya. OSI memiliki 7 layer, yaitu application, presentation, session, transport, network, data link, dan fisika. Sementara TCP/IP hanya memiliki 4 layer. Yang pertama application, lalu transport, internet, dan network access. Lalu yang kedua ada fungsi dan konsepnya. OSI adalah model konseptual atau teoritis untuk memahami komunikasi data, sedangkan TCP atau IP adalah protokol praktis yang menjadi standar de facto internet. Lalu ada penggabungan lapisan layer 5, 6, 7, session, presentation, application di OSI disederhanakan menjadi satu layer application di TCP atau IP. Layer 1 dan 2 physical dan data link di OSI disatukan menjadi network access di TCP/IP. Lalu yang terakhir ada pendekatannya, yaitu OSI sering dianggap lebih kaku dan teoritis, sedangkan TCP/IP lebih fleksibel dan lebih praktis. Nah, mengapa model OSI dan model TCP atau IP tadi sangat penting? Yang pertama, standarisasi untuk memastikan semua perangkat mengikuti aturan yang sama. Yang kedua, ada modularitas
untuk memungkinkan pengembangan teknologi baru di satu bagian tanpa harus merombak seluruh sistem. Lalu yang terakhir ada troubleshooting, mempermudah pencarian masalah dengan mengisolasi kerusakan di lapisan tertentu saja. Tanpa model ini, setiap jaringan komputer akan terisolasi dan tidak bisa membentuk internet yang kita gunakan saat ini. Nah, ini adalah contoh before after sebelum menggunakan dua model tadi. Yang pertama dapat dilihat ya teman-teman, before-nya sebelum menggunakan dua model tadi berantakan banget gini, gak teratur. Nah, lalu ada afternya atau setelah menggunakan dua model tadi, menjadi lebih terarah dan juga lebih teratur. Selanjutnya kita akan mengenal kembali lebih merinci lagi tentang model OSI. OSI layer atau Open System Interconnection adalah model referensi teoritis yang diciptakan untuk menstandarisasi proses komunikasi data antar komputer. Model ini dikembangkan oleh ISO atau International Organization for Standardization pada tahun 1984. OSI membagi proses komunikasi yang kompleks menjadi 7 lapisan atau layer yang berbeda. Bayangkan ini seperti proses mengirim surat, dari menulis isi surat, memasukkan ke dalam amplop, hingga tukang pos mengantarkannya ke alamat yang kita tuju. Nah, ini ada 7 layer atau 7 lapis tadi ya teman-teman yang telah saya sebutkan. Dari mulai layer 1 sampai layer 7. Ini ada gambarnya. Dan ini ada spesifikasinya atau rinciannya. Kita lanjutkan saja ke cara kerja OSI layer. Cara kerja OSI layer prosesnya terjadi dalam dua arah. Yang pertama ada enkapsulasi atau pengiriman. Yang kedua ada dekapsulasi atau penerimaan. Enkapsulasi atau pengiriman yaitu data turun dari layer 7 ke layer 1. Di setiap lapisan, data akan dibungkus dengan informasi tambahan seperti alamat asal dan juga tujuan. Yang kedua ada dekapsulasi atau penerimaan. Ketika saat data sampai di tujuan, ia naik dari layer 1 ke layer 7. Setiap lapisan akan membuka bungkus tersebut untuk memproses data asli. Nah, mengapa sih kita menggunakan OSI? Meskipun saat ini internet secara praktis menggunakan model TCP atau IP, OSI layer tetap dipelajari karena sangat berguna untuk yang pertama troubleshooting, yaitu membantu mengisolasi masalah apakah yang rusak kabelnya di lapis 1 atau konfigurasinya di lapis 3. Nah, yang kedua ada pendidikan, yaitu memberikan gambaran visual yang jelas tentang bagaimana jaringan bekerja secara bertahap. Selanjutnya, kita akan mengenal TCP atau IP. TCP atau IP, Transmission Control Protocol atau Internet Protocol, adalah sekumpulan protokol komunikasi yang digunakan untuk menghubungkan perangkat di internet. Jika OSI adalah model teoritis, TCP/IP adalah standar nyata yang digunakan oleh miliaran perangkat untuk berkomunikasi saat ini. Nama TCP atau IP diambil dari dua protokol yang penting di dalamnya, yaitu TCP dan IP. Meskipun sebenarnya ada puluhan protokol lain di dalam keluarga ini. 4 lapisan dalam model TCP/IP berbeda dengan OSI yang punya 7 lapis. TCP atau IP lebih praktis dengan hanya menggunakan 4 lapisan. Yang pertama ada application layer. Lapisan ini menangani aplikasi yang berinteraksi langsung dengan pengguna,
yang menggabungkan fungsi lapisan application, presentation, dan session pada OSI. Protokolnya HTTP, SMTP, DNS, FTP, dan yang lainnya. Yang kedua ada transport layer atau host to host, bertugas untuk mengatur aliran data antar perangkat dan memastikan data sampai dengan benar. Yang pertama ada TCP dan UDP. TCP mengirim data secara pasti dengan lambat tapi akurat. Juga ada UDP, mengirim data secara cepat tanpa mengecek apakah data sampai, cocok untuk streaming atau gaming. Yang ketiga ada internet layer, lapisan yang paling krusial untuk pengiriman paket yang menangani pengalamatan dan perutean atau routing agar paket tahu jalan menuju tujuan. Protokolnya IP, IPv4, dan IPv6. Ada juga ICMP atau ping dan juga ARP. Lalu yang terakhir ada network access layer, yaitu lapisan terbawah yang menangani hubungan fisik antara komputer dan media transmisi. Ini adalah gabungan lapisan data, link, dan fisikal pada OSI. Teknologinya menggunakan Ethernet, Wi-Fi, juga MAC address. Selanjutnya, kita akan mengetahui atau mengenal cara kerja dari TCP atau IP ini. Cara kerja TCP atau IP ini, analogi sederhananya, bayangkan jika teman-teman mengirim buku ke kerabat teman-teman melalui kantor pos. Yang pertama dengan cara application, teman-teman nulis isi buku dan memasukkannya ke dalam kotak. Transport atau TCP, teman-teman membagi buku menjadi beberapa bagian kecil, memberi nomor halaman, dan memastikan kerabat teman-teman akan memberitahu jika ada halaman yang hilang. Lalu ada internet atau IP, teman-teman menulis alamat rumah kerabat teman-teman di setiap paket. Lalu yang terakhir ada network access, paket dibawa oleh truk atau pesawat melalui jalan raya fisik. Nah, apa sih keunggulan utama dari TCP atau IP? Yang pertama ada skalabilitas. Bisa digunakan dari jaringan rumah kecil hingga internet seluruh dunia. Yang kedua, fleksibilitas. Tidak terikat pada jenis perangkat keras tertentu. Bisa berjalan di kabel tembaga, fiber optik maupun satelit. Lalu ada ketahanan. Dirancang untuk tetap berfungsi meskipun sebagian jaringan hancur. Pastinya dibuat untuk kebutuhan militer Amerika Serikat. Nah, seperti ini ya teman-teman, bahwa jika kita misalnya mengirimkan data, tidak akan langsung sampai kepada penerimanya. Tentunya akan melewati berbagai tahap atau proses agar si data tersebut bisa tersampai ke penerima sesuai dengan tujuan. Selanjutnya, struktur TCP atau IP ini terdiri dari berbagai lapisan dengan application layer sebagai lapisan teratas yang menangani protokol aplikasi, HTTP, FTP, SMTP, dan sebagainya, dan antarmuka user atau pengguna. Lalu ada transport layer, di bawahnya langsung bertanggung jawab atas pengiriman data end-to-end yang andal menggunakan TCP atau koneksi stabil atau UDP atau koneksi cepat serta memecah data menjadi segmen. Nah, TCP atau IP yang pertama ada application layer, adalah lapisan teratas dalam jaringan yang bertugas sebagai jembatan langsung antara aplikasi di komputer teman-teman dengan kabel atau sinyal internet. Berikut poin intinya. Fungsi utamanya menyediakan layanan komunikasi bagi aplikasi, bukan aplikasinya itu sendiri, tapi sistem di belakangnya. Lalu ada contoh kerjanya. Saat teman-teman mengetik alamat web di browser, lapisan inilah yang memproses permintaan tersebut. Lalu ada protokol populer, HTTP atau HTTPS untuk web, SMTP untuk kirim email, FTP untuk kirim file, dan DNS untuk menerjemahkan nama domain ke IP. Jika model
Jika dalam model OSI, ia adalah layer ketujuh. Dalam model TCP atau IP, ia menggabungkan fungsi presentasi, format data, dan sesi koneksi menjadi satu. Selanjutnya, kita jelaskan transport layer. Dalam model TCP atau IP, transport layer terkadang disebut host-to-host layer, berada tepat di atas internet layer. Fungsinya adalah menyediakan komunikasi antar aplikasi yang berjalan pada host yang berbeda. Jika internet layer atau IP bertugas mengirimkan paket dari satu komputer ke komputer lain, transport layer bertugas memastikan data tersebut sampai ke aplikasi yang tepat di dalam komputer tersebut dan dalam kondisi yang diinginkan. Ada dua protokol utama transport layer dalam TCP atau IP. Ini didominasi oleh dua protokol dengan karakteristik yang bertolak belakang. Yang pertama ada TCP atau Transmission Control Protocol. TCP ini dirancang untuk keandalan. Ia melakukan jabat tangan atau handshake sebelum mengirim data untuk memastikan penerima siap. Lalu yang kedua ada UDP atau User Datagram Protocol. UDP ini dirancang untuk kecepatan. Ia mengirimkan data tanpa mengecek dahulu apakah penerima siap atau apakah data sampai dengan selamat. Lalu, protokol TCP atau IP ini berfungsi sebagai standar komunikasi utama internet untuk menghubungkan perangkat, memecah data menjadi paket-paket kecil, serta memastikan pengiriman data yang andal, terurut, dan akurat. Protokol ini mengatur aliran data atau flow control, mendeteksi atau memperbaiki kesalahan atau error handling, serta merutekan paket ke alamat tujuan. Nah, selanjutnya kita akan mengenal apa itu enkapsulasi dan dekapsulasi. Enkapsulasi adalah proses menambahkan informasi protokol, header atau trailer ke data pada setiap lapisan model OSI atau TCP/IP saat pengiriman, sering disebut wrapping atau packaging. Sebaliknya, dekapsulasi adalah proses melepaskan informasi tersebut di sisi penerima, unwrapping atau unboxing, sering disebut dengan de-encapsulation. Saya harapkan teman-teman sekalian dapat memahami semua penjelasan yang telah saya sampaikan tadi di video saat ini. Mungkin penjelasan saya cukup sampai di sini untuk video kali ini ya teman-teman. Mohon maaf apabila saya pribadi masih melakukan kesalahan baik berupa perkataan maupun perbuatan, mohon dimaafkan. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.